maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah kita akan mengupas beberapa tafsir dari doa i'tidal. Berikutnya kita akan membaca doa i'tidal yang kedua. Bagi para pemirsa yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 172. Doa kedua dari doa i'tidal adalah membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma ya Allah, Rabbana wahai Rabb kami, lakal hamdu, segala puji untukmu. Mil'a artinya sepenuh ya. Mil'as samawati wa mil'al ardi, sepenuh langit dan bumi. Artinya seluas langit dan bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan seluas apapun selain dari langit dan bumi, ma syi'ta, sesuai dengan apa yang kau kehendaki, ba'du, setelahnya. Nah, hadis ini atau doa ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrahu minar ruku'i qala sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan ahlas tsana'i wal majdi. Yang riwayat di atas itu sampai di titik ini ya. Riwayat di atas sampai di titik ini. Kemudian ada tambahan ahlas tsana'i wal majdi. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ahlas tsana'i wal majdi, pemilik pujian dan segala keagungan. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang menghalangi terhadap apa yang kau berikan. Wala mu'tiyah, dan tidak ada yang bisa memberikan lima mana'ta, apa yang kau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan pemilik kekayaan tidak bisa mendapatkan manfaat terhadap kekayaannya darimu atau di hadapanmu. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tambahan ini berdasarkan keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW ketika i'tidal membaca doa di atas. Wa ala kullin, intinya dua-duanya bisa dibaca. Baik yang riwayat Ibnu Abi Aufa yang lebih ringkas, hanya sampai kalimat syai'im ba'du, maupun riwayatnya Ibnu Abbas yang di situ ada tambahan ahlas tsana'i wal majdi. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sekarang kita beralih ke tafsir doa. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Wahai Rabb kami, lakal hamdu, hanya milikmu segala puji, seluas langit dan bumi. Allah Maha terpuji di atas seluruh makhluk yang Dia ciptakan. Allah Maha terpuji di atas seluruh makhluk yang Dia ciptakan, sementara langit dan bumi termasuk ciptaannya, sehingga pujian untuknya memenuhi seluruh langit dan bumi. Pujian untuknya memenuhi seluruh langit dan bumi. Artinya memenuhi seluruh makhluknya.
Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, yaitu pujian yang memenuhi segala yang Allah ciptakan setelah langit dan bumi, serta memenuhi segala yang Dia kehendaki. Artinya pujian untuk Allah memenuhi segala yang wujud, segala yang ada. Memenuhi segala yang ada dan yang akan ada. Sehingga keberadaan langit dan bumi adalah tanda penciptanya yang maha sempurna. Dan kita memuji Sang Pencipta sepenuh langit dan bumi. Dan apapun yang Allah ciptakan setelah langit dan bumi. Sehingga Allah, pujian untuk Allah memenuhi semua yang wujud, semua yang ada, dan semua yang akan ada. Ahlas tsana'i wal majdi, wahai zat yang memiliki pujian dan sanjungan keagungan. As-tsana' adalah pujian, al-majd keagungan. Dan salah satu di antara nama Allah adalah Al-Majid. Dalam tahiyat kita membaca di akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Karena Dia adalah zat yang maha sempurna keagungan dan kemuliaannya. La mani'a lima a'taita. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Kau berikan. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Kau cegah. Sehingga Dialah zat yang maha perkasa. Gak ada yang bisa menolak kehendak Allah Ta'ala. Maka orang kaya atau orang miskin, dia tidak dikasih oleh Allah rizki atau tidak dikasih oleh Allah pendapatan sebagaimana layaknya orang kaya. Kalaupun nasibnya mau diubah, gak bakalan bisa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula orang yang kaya, dia tidak bisa kemudian menularkan status kekayaannya kepada yang lain. Karena Allah Ta'ala memiliki sifat la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang mencegah apa yang Kau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Kau cegah. Dan ini juga berlaku dalam masalah hidayah. Maka orang yang tidak dikasih hidayah oleh Allah, sekalipun dia punya kedekatan dengan Rasulullah SAW, hidayah itu tidak akan mampu untuk menembusnya. Banyak pengalaman yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang dialami oleh orang-orang soleh di masa silam. Ada ayah seorang nabi, Azar, ayahnya Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang dia mati dalam kondisi kafir. Mati sesuai dengan agama umatnya, yaitu agama paganisme. Ada juga anak yang sangat dekat dengan ayahnya, tapi dia mati kafir. Seperti anaknya Nuh alaihissalatu wassalam, yang dia mati tenggelam bersama orang-orang kafir. Demikian pula seorang wanita yang merupakan sangat dekat, istrinya Nabi Lot, istrinya Nabi Nuh. Sehingga kalau Allah tidak kasih hidayah, sekalipun dia punya kedekatan dengan sumber hidayah, yaitu para nabi, ketika Allah nggak kasih, la mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi apa yang Kau cegah. Dan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam menjelaskan, membaca kalimat ini berarti hamba menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahul mu'ti wal mani, dialah yang memberi dan dia yang mencegah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Sehingga dialah satu-satunya yang punya kekuasaan mutlak. Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, "Fahuwa yamliku al-man'a wal ata." Dialah zat yang memiliki kuasa untuk menahan nikmat
dan memberi nikmat. Walaisa man'uhu bukhlan minhu. Allah tidak kasih nikmat bukan karena Allah bakhil. Bukan karena Allah bakhil. Lakin man'ahu hikmatan wa ata'uhu judun wa rahmatan. Namun man'uhu hikmatun. Allah memberi karena ada hikmah. Atau walakin man'uhu hikmatun. Allah menghalangi karena ada hikmah. Kenapa ini enggak dikasih? Kenapa ini dikasih hidayah, yang ini enggak dikasih hidayah? Tidak ada perbuatan yang sia-sia karena dia adalah zat yang maha hakim. Sehingga Allah punya dua nama, Azizun, Hakimun. Allah Aziz dan Hakim. Nah, kita tulis. Allahu Azizun Hakimun. Aziz artinya dia zat yang maha perkasa, nggak ada yang bisa menghalangi Allah. Mau berbuat apapun, orang nggak bisa menghalangi. Baik Allah memberi maupun Allah mencegah. Hakimun, namun dia zat yang maha bijaksana. Sehingga semua perbuatan Allah nggak ada yang sia-sia, didasari dengan hikmah. Nah, kata Al-Khattabi, Allah menghalangi, Allah mencegah. Laisa bukhlan minhu, bukan karena Allah bakhil. Maha suci Allah dari sifat bakhil. Lakin man'uhu hikmatun, namun Allah Ta'ala mencegah karena ada hikmahnya. Man'uhu hikmah. Wa ata'uhu judun wa rahmah. Sementara Allah memberi karena dia adalah zat yang maha pemurah dan dia memiliki kasih sayang yang luas. Sehingga kita diberi nikmat iman, Masya Allah. Kita diberi nikmat mengenal manhaj yang hak. Kita diberi nikmat mau mengikuti sunnah Nabi SAW secara maksimal. Itu bagian dari kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itu adalah kemurahan, kedermawanan, dan rahmat. Sehingga dengan itu kita mendapatkan nikmat yang barangkali itu tidak diberikan oleh Allah kepada yang lain. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan di hadapanmu tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya. Yang bermanfaat bagi hamba adalah ketaatan dan amal soleh yang dia lakukan ikhlas karena Allah, bukan jabatan, bukan pula harta, bukan pula status sosial, bukan pula properti dunia yang lainnya. Namun yang akan bermanfaat bagi hamba adalah ketaatan dan amal soleh. Allah Ta'ala berfirman, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana anak dan harta sama sekali tidak bisa memberikan manfaat. Yang bisa memberikan manfaat adalah illa man atallaha biqalbin salim. Selain orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang pasrah, sehingga dia muslim lahir batin. Nah, maka orang ketika sadar seperti ini, dia tidak akan menjadi manusia yang tamak dan rakus terhadap dunia. Karena hakikat yang akan menyelamatkan dirinya kelak di hadapan Allah adalah ketaatan dan amal solehnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali orang mengatakan begini ya, kita akan mengubah orang miskin jadi kaya. Bisa nggak kayak gitu? Itu mustahil. Allah berfirman dalam Al-Quran, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Ada di surat An-Nahl ayat 71. Kita buka surat An-Nahl ayat 71.
Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah memberikan kelebihan kepada kalian melebihi yang lain fir rizki, dalam urusan rizki. Sehingga ada yang dijadikan dia lebih kaya dibandingkan yang lain. Ini lebih miskin dibandingkan yang lain. Famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Maka orang yang dikasih kelebihan oleh Allah berupa rizki, dia nggak bisa untuk menolak rizki itu. Lalu diberikan kepada budaknya, fahum fihi sawa. Setelah itu dia punya status yang sama. Itu nggak bisa. Afa bi ni'matillahi yajhadun? Apakah kalian akan atau mengapa kalian itu menentang nikmat Allah Ta'ala? Jadi kadang ada sebagian orang yang begini ya. Andaikan kemiskinan itu berupa makhluk hidup, maka akan aku sembelih. Biar tidak ada kemiskinan di muka bumi ini. Saya pernah baca sebuah buku. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, andaikan kemiskinan itu berupa makhluk yang hidup, maka akan aku sembelih. Biar kita bisa mengentaskan kemiskinan dari seluruh permukaan bumi ini. Dan saya sangat yakin kalimat ini nggak benar dari Ali bin Abi Thalib. Cuman orang menisbahkan itu kepada Ali bin Abi Thalib. Karena tidak mungkin orang itu bisa mengubah nasib orang lain. Nasib dirinya saja dia nggak bisa mengubah, apalagi mengubah nasib orang lain. Sehingga kaya, dia tidak bisa menularkan nasib kekayaannya ke yang lain. Orang yang punya jabatan, dia nggak bisa menularkan jabatannya ke yang lain. Masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan agar jangan sampai kita itu merasa iri, berangan-angan untuk mendapatkan kelebihan yang ada pada diri orang lain berupa kelebihan dunia. Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan apa yang Allah berikan, kelebihan yang Allah berikan kepada yang lain. Sehingga kadang ada orang tuh, Masya Allah ya, dia dalam bayangannya selalu ingin mendapatkan apa yang ada di tangan orang lain. Wala tatamannaw. Allah larang hal ini. Ada di surat An-Nisa ayat 32. Kita beralih ke surat An-Nisa ayat 32. Jadi jamaah merenungkan ayat-ayat Al-Quran itu Masya Allah akan memberikan pengaruh besar dalam hidup kita. An-Nisa ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Janganlah kalian berangan-angan untuk mendapatkan kelebihan yang Allah berikan kepada yang lain. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Lelaki punya jatah sesuai dengan apa yang dia usahakan, demikian pula wanita punya jatah sesuai dengan apa yang dia usahakan. Dan kalau kamu ingin mendapatkan yang lebih, was'alullaha min fadli. Silahkan minta kepada Allah. Mintalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya konteks ayat ini berbicara tentang adanya wanita yang dia iri kepada lelaki. Sehingga dia komentar, kok enak dadi wong lanang, enak dadi lelaki. Tapi irinya ini, dan ini terjadi di zaman Nabi SAW, irinya ini berkaitan dengan urusan agama. Lelaki itu dia bisa jihad. Dia bisa berangkat haji tanpa mahram. Dia bisa bekerja lalu dia bisa ngasih nafkah. Dia bisa berinfak, dia bisa bersedekah, dia bisa bayar zakat. Lah wanita bisa apa? Wong dia nggak bekerja. Dia nggak bisa jihad sebagaimana lelaki. Artinya secara amal kurang.
Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ini. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Janganlah kalian berangan-angan, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dibandingkan sebagian yang lain. Sehingga wanita yang berangan-angan ini ingin jadi lelaki dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi angan-angan wanita untuk jadi lelaki karena urusan dunia. Itu lelaki enak ya. Warisan dapat jatah 2 dibandingkan wanita. Kemudian persaksian lelaki 2 kali dari persaksian wanita. Dan beberapa kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul seperti itu. Baik. Ada jamaah ya, ibu-ibu yang bingung gitu ya. Jadi Pak Ustadz, suami saya bisa beramal, bisa sedekah, bisa infak, bisa wakaf. Dan saya bisa apa? Kalau kemudian, karena ini ibu rumah tangga, dia nggak bisa bekerja dan nggak punya harta. Kalau kemudian istri ketika mau berinfak harus minta izin suami. Dan itu pun kalau suami nggak mengizinkan maka dia nggak bisa. Terus nanti istri dapat pahala apa? Maka sebenarnya jawabannya cukup mudah ya. Ibu tenang saja. Kalaupun derajat suami ibu tinggi, disebabkan karena infaknya, disebabkan karena wakafnya, disebabkan karena amal yang dia lakukan, karena kelebihan dan kemampuannya, sehingga nanti suami ibu bisa mendapatkan surga yang tinggi, kira-kira ibu di mana? Ibu di mana? Lah saya tidak punya apa-apa, nanti saya ketinggalan di bawah. Setiap muslim akan dipasangkan dengan muslimah ketika dia di surga. Dan Allah pasangkan dengan mengikuti derajat surga yang lebih tinggi. Gak ada manusia yang derajat surganya lebih tinggi dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Karena itulah para istri beliau dilarang untuk nikah lagi sepeninggal Nabi SAW. Meskipun mereka masih muda. Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW wafat, usianya sekitar 20-an. Sudah jadi janda. Dan beliau tidak nikah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha meninggal sekitar tahun di usia 60-an. Sehingga beliau bersabar untuk bersendirian di usia yang masih muda. Karena para istri Nabi SAW, mereka akan menjadi pendamping Rasulullah SAW ketika di surga. Dan tidak ada manusia yang surganya lebih tinggi dibandingkan Rasulullah SAW. Maka bagi para wanita, dukung suaminya untuk bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi, agar nanti Anda juga bisa turut ikut bersama suami menempati surga yang lebih tinggi. Nah, kita kembali ke materi. Berikutnya adalah doa yang ketiga. Doa yang ketiga bacaannya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami, hanya untukmu segala puji. Hamdan katsiran tayyiban. Pujian yang banyak, tayyiban yang baik, mubarakan fihi dan penuh berkah. Sumber doa ini dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, suatu hari kami salat di belakang Nabi SAW. Artinya mereka jadi makmum. Ketika beliau i'tidal, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu ada orang di belakang beliau membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Suaranya agak keras sehingga didengar oleh Rasulullah SAW yang beliau jadi imam. Seusai salat Nabi SAW bertanya,
siapakah yang membaca doa ini tadi? Maka sahabat tadi menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Ra'aitu bid'atan wa thalathin. Aku melihat ada bid'atun itu adalah angka dari 3 sampai 9. Sehingga orang Arab kalau menyebut 20 sekian, itu bid'atun wa ishrun. Sehingga yang disebut adalah angka gedenya 20 plus ini mereka menyebut bid'ah. Gitu. Cara mereka dalam menyebut angka. Kita juga punya ya, 20-an. Baik. Disebut gedenya, kemudian satuan kecilnya hanya disebut bid'ah. Saya nggak pasti, yang jelas belasan, bid'ata asyar. Ra'aitu bid'atan wa thalathin. Aku melihat ada 30 lebih malaikat. 30-an malaikat. Yabtadirunaha, yang mereka berebut untuk mengambil doa ini. Ayyuhum yaktubuha awal. Siapa di antara mereka yang akan mencatat pertama kali? Hadis riwayat Malik dalam Muwatta dan riwayat Bukhari. Masya Allah. Kenapa mereka berebut untuk mencatatnya? Karena ini amal yang mulia, sehingga mereka ingin, merekalah yang akan mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun berebut untuk mencatatnya. Dan dohirnya 30 lebih malaikat ini bukan malaikat pencatat amal yang disebut oleh Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah orang itu mengucapkan satu kalimat apapun kecuali di situ ada malaikat yang raqibun, selalu mengawasi, atidun, dan selalu hadir. Dohirnya bukan itu, karena malaikat raqibun atid itu jumlahnya 2, ada yang mencatat kebaikan dan ada yang mencatat keburukan. Sehingga wallahu a'lam, mungkin ini malaikat yang lain yang mereka ingin mencatat doa ini dan mau mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam doa ini terkandung apa? Pujian yang diberikan oleh Nabi SAW untuk orang yang membacanya, karena sampai malaikat berebut untuk mencatatnya. Nah, kita coba lihat tafsir doa. Hamdan katsira. Pujian yang banyak. Pujian yang tidak berbilang. Tidak ada batas jumlahnya. Karena dia zat yang berhak untuk mendapatkan semua bentuk pujian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji apapun kondisi hambanya. Ini catatan yang kemarin ya. Allah Maha terpuji apapun kondisi hambanya. Allah Maha terpuji karena 2 hal. Pertama, karena sifatnya yang mulia. Semua sifat-sifat Allah sempurna, mulia. Yang kedua karena kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena kebaikannya kepada hambanya. Sehingga kalau misalnya hamba sedang dapat musibah, anggaplah bagian yang kedua ini dia nggak dapat misalnya, tapi dia tetap terpuji karena dia memiliki sifat-sifat yang mulia, memiliki nama yang indah, sifat yang mulia. Karena itulah Nabi SAW
ketika mendapatkan nikmat beliau membaca apa? Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Dan ketika Nabi SAW sedang mendapatkan atau mendengarkan kabar buruk, beliau tetap memuji Allah, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun kondisinya. Kita catat bagian ini. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah apapun kondisinya. Sehingga sekalipun sang hamba sedang mendapatkan nikmat ataukah sedang diuji dengan musibah, Allah tetap maha terpuji. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Tayyiban, pujian yang baik. Artinya pujian tanpa cacat, tanpa kekurangan. Karena Allah maha tayyib, Allah dat yang maha baik. Badruddin Al-Aini mengatakan, wa makna tayyiban ay khalisan salihan au nadhifan minar riya. Makna tayyib artinya khalis, murni. Dari kata ikhlas, khalis. Yang saleh, pujian yang baik. Atau bisa juga dimaknai, yang dimaksud dengan tayyiban adalah pujian yang nadhifan minar riya, yang bersih dari kondisi riya. Nah, mubarakan fi. Dan dia pujian yang penuh berkah. Artinya pujian yang terus menerus dan tidak pernah putus. Karena semua kebaikan dunia dan akhirat merupakan keberkahannya. Dalam Aunul Ma'bud dinyatakan, hamdan dza barakatin daiman la yanqati. Pujian yang memiliki keberkahan, yaitu terus menerus yang tidak pernah putus. Karena kata barokah, kata barokatun, karena kata barokatun itu secara makna memiliki secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama adalah dawamun, yang kedua adalah khairun katsir. Yang pertama adalah terus menerus, sehingga sesuatu yang langgeng itu berarti berkah. Yang kedua, kebaikan yang banyak, sehingga sesuatu yang menghasilkan kebaikan yang banyak itu adalah sesuatu yang berkah. Makanya sumur dalam bahasa Arab disebut dengan birkah. Birkatun, karena sumur itu memberikan banyak kebaikan berupa air yang terus nyumber. Sumur itu memberikan banyak kebaikan dan dawam, dia terus menerus. Makanya sumur kita, Masya Allah ya, sekalipun airnya diambil terus, gak sat-sat, tidak kemudian surut. Ya, kalaupun surut itu karena musim kering misalnya. Nah, sehingga dia disebut berkah karena banyak memberikan kebaikan dan terus menerus. Maka keberkahan untuk Allah Ta'ala, pujian untuk Allah adalah keberkahan, pujian yang mengandung keberkahan dalam arti terus menerus. Li'anna ni'amahu, karena nikmat-nikmatnya, la yang qati', tidak pernah terputus anna dari kita. Fayambagi ayyakuna hamduna ghairu munqati'in aidan, walau niyatan wa'tiqadan. Kata beliau, ini bisa kita catat ya. Saya bacakan terjemahannya. Karena nikmat Allah kepada kita tidak pernah putus, sehingga selayaknya pujian kita juga tidak pernah putus, meskipun hanya sebatas niat dan keyakinan. Dan keyakinan yang mengandung pujian adalah aqidatut tauhid, iman yang ada pada diri kita. Maka iman kita selalu mengagungkan Allah. Dan orang yang punya niat yang baik untuk selalu mengagungkan Allah, Allah akan berikan dia catatan amal berniat yang mulia. Dan itulah
kelebihan bagi seorang mukmin. Nah, kemudian doa yang keempat. Kita masih punya satu doa lagi, kita selesaikan ya. Adalah membaca li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Dan ini diulang-ulang ya. Makanya saya kasih titik-titik ini untuk menunjukkan jumlah yang tidak tertentu. Li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Anda bisa baca berkali-kali. Segala puji hanya milik Rabbku. Bacaan ini berdasarkan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita pengalamannya ketika sholat malam di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Al-Maidah, atau dalam riwayat yang lain Al-An'am. Kemudian beliau rukuk. Masya Allah. I'tidal, sujud yang panjangnya hampir sama seperti berdirinya saat membaca surat. Dan itu dhahirnya beliau hanya sholat 1 rakaat. Karena kalau satu malam dipakai untuk membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, atau Al-An'am, sementara rukuk dan i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara 2 sujud relatif sama panjangnya, kemungkinan besar itu hanya 1 rakaat. Lalu Hudzaifah mengatakan, "Tsumma rafa'a ra'sahu minar ruku', fakana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi." Kemudian beliau bangkit dari ruku', i'tidal. Dan lama i'tidal beliau seperti ruku' beliau. Dan beliau membaca li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu, diulang-ulang. Subhanallah. Pantas saja jika beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya bengkak gara-gara lama berdiri sholat. Sehingga diingatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bukankah Anda adalah hamba yang telah diampuni oleh Allah Ta'ala? Nabi SAW jawab apa? Afala akunu abdan syakuro. Bukankah selayaknya saya menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih saya banyak kelebihan seperti ini. Layak bagi saya untuk kemudian banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tafsir doa-doa ini dibaca selama berdiri i'tidal dengan cara diulang-ulang tanpa ada batas maksimal. Anda mau ngulang berapapun silahkan. Sehingga hamba banyak memuji Allah tanpa ada bilangan maksimal, dan pujian kepada Allah adalah doa terbaik. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalud du'a alhamdulillah." Doa yang terbaik adalah ucapan alhamdulillah, li rabbiyal hamdu, lillahil hamdu, dan seterusnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam syarah Sunan Tirmidzi dinyatakan, li'anna ad-du'a ibaratun an dzikrillah wa an tatluba minhul hajah. Karena isi doa adalah mengingat Allah dan meminta sesuatu dari Allah. Walhamdu yashmuluhuma. Dan ucapan alhamdu mencakup keduanya, yaitu zikrullah dan meminta sesuatu kepada Allah. Walhamdu ala ni'mati talabul mazid wa huwa ra'sus syukri. Tapi ada tambahannya. Mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah ketika orang dapat nikmat, berarti sama dengan meminta tambahan nikmat tersebut, karena alhamdulillah adalah puncak rasa syukur. Karena pujian untuk Allah adalah ra'sus syukri, adalah puncaknya rasa syukur. Sehingga kenapa kita disyariatkan untuk banyak memuji Allah? Karena dengan memuji Allah, maka Allah Ta'ala akan menjaga nikmat-nikmat baik yang ada pada diri kita. Sebab pujian itu adalah ra'sus syukri, adalah kepalanya syukur. Maksudnya,
puncaknya rasa syukur. Dan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka akan aku tambahkan untuk kalian. Karena itulah para ulama mengatakan asyukru huwal hafiz. Asyukru huwal hafiz. Syukur itu penjaga. Sehingga orang yang rajin bersyukur, maka hakikatnya dia menjaga nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Saya oret-oret seperti ini, mungkin buku Anda juga silahkan dioret-oret kayak gini ya. Kasih catatan-catatan kaki ya. Biar nanti nambahi keterangan. Dan syukur di sini diwakili dengan bacaan pujian untuk Allah, alhamdulillah. Sehingga ketika orang rajin membaca alhamdulillah, maka hakikatnya dia sedang menjaga nikmat. Nikmat baik yang Allah berikan kepadanya. Fa inna syukra huwal hafidh. Karena rasa syukur adalah al-hafidh. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang bertanya ya. Ada sebuah buku yang dia mengkritik. Kenapa sih para asatidzah, para dai, mereka suka mengatakan mana dalilnya. Akhirnya dibuatlah sebuah buku judulnya Mana Dalilnya. Dalam buku itu intinya adalah membantah prinsip bahwa ketika kita beramal, kenapa harus selalu tanya dalil? Kalau bahasa lainnya ya, kita itu sebenarnya boleh beramal tanpa harus melihat dalil. Bahasa lainnya dia mau ngomong seperti itu. Nah, salah satu di antara yang dijadikan sebagai dalil bahwa orang boleh beramal tanpa dalil adalah hadis ini. Hadis Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraki. Nabi SAW salat, lalu ada sahabat yang membaca doa, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian Nabi SAW baru bertanya, siapa yang membaca doa tadi? Kemudian beliau bersabda, saya melihat ada lebih dari 30 malaikat yang berebut untuk mencatat doa ini. Yang itu zahirnya wallahu ta'ala alam, sahabat ini belum diberitahu oleh Rasulullah SAW tentang doa itu. Artinya apa Pak? Itu kan berarti inisiatif pribadi. Artinya itu inovasi pribadinya. Bukan berdasarkan dalil. Baik. Betul, andaikan ini adalah inovasi pribadi, inisiatif pribadi sahabat itu. Bukan dari hasil apa yang diajarkan Nabi SAW. Andaikan betul demikian, meskipun masih ada kemungkinan tidak. Karena sahabat ini ketika membaca, Nabi SAW hanya bertanya, siapa yang baca doa ini? Ada kemungkinan doa itu sudah pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Lalu beliau baca ketika sedang sholat. Dan ada kemungkinan sahabat ini tidak diajari, tapi beliau membaca sendiri doa itu. Baru setelah itu, mendapatkan pujian dari Nabi SAW. Baik. Andaikan kita mengambil kemungkinan bahwa sahabat ini tidak diajari oleh Rasulullah SAW, apakah ini bisa jadi dalil bagi kita untuk boleh berkreasi dalam amal? Jawabannya, bedakan antara zaman wahyu dengan zaman setelah wahyu berhenti. Sahabat ini melakukan praktek demikian, didengar oleh Nabi SAW, dan beliau menyetujuinya. Artinya, apa yang dilakukan oleh sahabat ini, ketika beliau tanya, siapa yang melakukan doa ini tadi? Dan beliau menyetujuinya, ini menjadi sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah? Persetujuan Nabi SAW. Nah, kalau Nabi SAW sudah setuju, selesai. Dan dulu bisa seperti itu. Nah, zaman sekarang, siapa yang jamin?
sehingga ketika dia berdoa terus redaksinya ditambah-tambahi. Siapa yang jamin kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti setuju? Padahal dia nggak tahu bagaimana kondisi yang akan diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana penilaian yang akan diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak semua perubahan doa yang dibaca oleh sahabat disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam hadis Bara' bin Azib yang dulu pernah kita singgung ya, yang beliau mengubah redaksi dan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengubah redaksi doa. Karena itu kesimpulannya adalah bahwa kalaupun kita menjumpai ada praktek sahabat yang kelihatannya itu tidak diajari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Anda perlu ingat itu terjadi di zaman wahyu, dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setuju, berarti itu jadi sunnah takririyah. Dan kalau beliau nggak setuju, pasti akan beliau alihkan ke doa yang lain. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, saat ini pembangunan gedung MIPS unit kerajaan sudah pada tahap mau membuat lantai 2. Dan bagi para jamaah yang barangkali belum terlibat untuk wakaf pembebasan lahan, Anda bisa turut serta untuk membuat pembebasan lahan yang kedua. Karena sejatinya lantai 2 juga dimanfaatkan sebagaimana fungsi lantai 1. Insya Allah untuk pengadaan lantai 2 ini kita akan buka donasi dalam bentuk paket wakaf. Untuk lantai 2 akan dibuat kurang lebih seluas 425 meter persegi dan biaya per meter kurang lebih 500.000. Bagi para jamaah yang ingin turut serta dalam pengadaan lantai 2 untuk dijadikan sebagai tempat belajar bagi para santri penghafal Quran, Anda bisa turut serta dengan nilai satu paket 500.000. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita sebagai amal yang diterima, amal yang nilainya panjang, amal wakaf karena dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, donasi paket pembangunan lantai 2 STTQ Madinah Islamic Primary School telah terkumpul 317 paket dari 425 paket yang tersedia atau telah mencapai 74,6%. Semoga Allah menerima amal jariah dari para donatur. Jazakumullahu khairan. شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Pak Ustaz. Silakan Bapak. Pada saat kita salat berjamaah, itu imam kan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Apakah makmum mengucapkan hal yang sama Pak Ustaz? Nah. Apa? Ya itu saja Pak Ustaz. Cukup, Bapak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Ketika imam melakukan sholat jamaah, ketika kita melakukan sholat jamaah, lalu imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, apakah makmum juga mengucapkan Sami Allahu liman hamidah? Di buku tafsir sholat sudah kita bahas itu ya. Dan ulama khilaf tentang apakah makmum juga membaca Sami Allahu liman hamidah ataukah tidak. Ada di halaman kemarin. Ada di halaman 163. Jadi untuk makmum ada, demikian pula untuk imam ada khilaf.
di halaman 163. Untuk imam, apakah imam perlu membaca Rabbana walakal hamdu ataukah cukup sami Allahu liman hamidah saja? Ada dua pendapat ulama. Kemudian untuk makmum, apakah makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah ataukah cukup Rabbana walakal hamdu saja? Sehingga imam dan makmum berkebalikan. Kalau imam, khilafnya adalah apakah imam perlu membaca Rabbana walakal hamdu? Kalau makmum, khilaf yang terjadi adalah apakah makmum perlu membaca sami Allahu liman hamidah? Ada perbedaan pendapat di sana. Dan pendapat yang kuat adalah bahwa kedua-duanya baik imam maupun makmum disyariatkan untuk membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, sehingga dibaca lengkap. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Barakallahu fikum Ustaz. Fiikum barakallah. Ustaz, saya mau bertanya masalah muamalah nih Ustaz. Jadi saya kan seorang Silakan. Enggak ada suaranya. Putus Bapak, enggak ada Afwan suaranya. Ustaz. Nah. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz. Ustaz, karena nanya, saya kan mau bekerja sama sebagai fisioterapi Ustaz. Jadi saya ada rencana untuk buka klinik. Nah, bolehkah kerjasama itu jika sebuah klinik itu sudah berjalan? Jadi di situ sudah ada dokter, ada apotek dan lain-lain. Terus saya sebagai fisioterapi menawarkan kerjasama. Jadi saya menawarkan kerjasama dengan saya masuk ke dalam klinik, di mana saya sudah mempunyai semua alat fisioterapi. Jadi boleh dibilang ini klinik nggak ngeluarin modal lagi. Jadi saya bawa semua alat, semua perlengkapan dan biaya untuk pemasangan alat di klinik itu. Nah, bolehkah dengan begitu bagi hasil Ustaz? Misalnya pakai persentase 70 atau 30% atau berapa kesepakatan gitu Ustaz? Nah, dari hasil fisioterapi saja ya. Nah, Ustaz. Baik. Nah, terus yang kedua, anak dulu pernah tanya, bolehkah misalnya nih saya sebagai fisioterapi nantinya saya menemui beberapa dokter, terus saya minta dokter misalnya kalau misalnya mereka mengirimkan pasien, saya memberikan fee untuk pengiriman pasien tersebut Ustaz. Baik. Itu aja Ustaz. Baik, cukup Bapak. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, untuk praktek kerjasama yang Anda lakukan, di mana Anda mau praktek di sebuah klinik, kemudian nanti bagi hasil, hukumnya diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan, dan itu kembali kepada kesepakatan antara Anda dengan pihak klinik. Artinya masalah nominal saya berapa persen, klinik berapa persen, itu kembali kepada kesepakatan. Karena pada asalnya ini adalah praktek musyarakah yang dibenarkan, dan dalam praktek musyarakah tidak harus orang itu bergabung dengan keseluruhan. Boleh dia bergabung di sebagian unit. Misalnya dia bergabung di unit A saja, di unit B saja. Si A misalnya memiliki 5 unit usaha. Lalu B ingin bergabung dan dia mengambil unit usaha yang kelima. Maka nanti bagi hasilnya hanya di unit usaha yang nomor 5 ini. Sedangkan unit usaha 1 sampai 4, B nggak punya hak karena dia tidak bergabung di tempat usaha 1 sampai 4. Kok misalnya yang terjadi, usaha 1 sampai 4 berkembang, bagus, menghasilkan nilai besar. Usaha nomor 5 ini bangkrut, gagal, bahkan habis modalnya. Maka keberadaan B dia tidak bisa minta ganti rugi dengan mengambil hasil dari usaha 1 sampai 4 karena dia tidak terlibat di 1 sampai 4. Dia hanya terlibat di poin di usaha nomor 5. Dan sebaliknya, usaha nomor 5 untung, 1 sampai 4 gagal. Maka B aman dan dia tetap dapat bagi hasil dari usaha nomor 5 sekalipun yang lain gagal.
Sehingga kalau Anda terlibat di fisioterapi saja dan hanya keuntungan dari situ yang dibagi, insya Allah tidak masalah. Kok misalnya fisioterapi Anda berkembang, klinik itu malah tidak laku, yang laku cuma fisioterapi, maka Anda tetap dapat bagi hasil dari situ, dan klinik tidak boleh kemudian mengambil hasil dari fisioterapi untuk menutupi keuntungan, untuk menutupi kerugian yang lain. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagian yang agak sensitif adalah memberikan fee bagi dokter, disebabkan karena dia melakukan referral terhadap pasien. Ini ada rincian yang disampaikan oleh para ulama, dan jika itu dari hasil kerjasama, sehingga Anda menghubungi para dokter, kemudian dilakukan kerjasama, para ulama mengatakan tidak boleh. Para ulama menegaskan tidak boleh. Ada fatwa yang disampaikan oleh Lajnah Daimah terkait fee untuk medical representative. Sehingga ada kerjasama antara penjual obat dengan dokter. Tolong nanti referensikan obat-obat kami ini. Sekalipun ada peluang dokter itu jujur, tapi tetap tidak boleh. Karena memicu peluang dokter itu jadinya nggak amanah. Sehingga dia selalu arahkan. Dikit-dikit diarahkan. Nanti silakan fisioterapi ya. Padahal mungkin sebenarnya belum perlu. Nanti ibu beli obat di sini. Padahal belum tentu obat itu cocok. Cuman kan pasien itu taklid buta sama dokter. Saking taklidnya pasien sama dokter. Ketika pasien itu disuruh untuk buka aurat, dia nggak protes. Tolong buka, nih buka, dibuka. Ini buka, dibuka. Dia nggak protes, saking taklidnya. Apalagi untuk urusan obat. Makanya untuk profesi semacam ini dijaga ketat dalam Islam. Jangan sampai ada potensi tidak amanah, yang itu bisa mengundang kondisi pelanggaran yang lebih besar. Ada salah satu sales obat yang pernah menemui saya, dan dia bercerita pengalamannya ketika menjadi medical representative, kemudian menjanjikan beberapa hal kepada dokter. Dia sampai nangis ketika bercerita itu. Cukup lama dia bercerita. Dia datang ke kantor Yufid, kemudian dia bercerita sampai dia nangis. Dan dia mengisahkan betapa kasihannya pasien, disebabkan karena harus mengkonsumsi obat yang sebenarnya itu tidak begitu dibutuhkan, padahal nilainya mahal, dan dia dalam kondisi nggak mampu. Baik, makanya yang seperti ini para ulama menjaga ketat agar jangan sampai ada peluang, ada tuhmah ya, ada peluang penyalahgunaan amanah. Wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Izin bertanya Ustaz, maaf pertanyaan saya tidak sesuai dengan posisi. Saya mau tanya mengenai di Jakarta Ustaz. Saya kan pensiun di pekerjaan saya 1,5 tahun yang lalu. Bisa diulang pekerjaan 1,5 tahun? 1,5 tahun yang lalu saya pensiun. Mohon maaf, suara ibu putus-putus. Mungkin bisa ambil posisi yang sinyalnya bagus. Oh ya. Halo Ustaz. Ya, silakan. Ya, 1 tahun yang lalu saya kan pensiun. Nah, saya kan mendapat uang pensiun kan. Nah, uang pensiun itu dihitung sama adiknya. Nah, terus harus kan saya membayar yang sama. Halo. Pensiun, uang pensiun. Uang pensiun saya itu dipinjam sama adik saya. Uang pensiun diberikan ke? Dipinjam. Dipinjam. Nah, harus kan saya membayar zakat mal. Baik. Terus bagaimana perhitungan zakat malnya ya? Baik. Ya itu aja. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uang pensiunan dipinjam oleh orang lain. Jadi kata kuncinya begini ya. Tentang masalah zakat piutang. Ini bukan zakat utang, tapi zakat piutang. Piutang itu berarti uang kita di tempat orang lain. Piutang itu ada dua.
ada piutang lancar. Dan untuk bisa disebut sebagai piutang lancar, itu jika orang yang membawa uang kita berstatus sebagai maliun. Mali. Kapan orang disebut sebagai mali? Manusia disebut maliun ketika yang pertama, dia mukir, dia mengakui utangnya. Karena kalau orang sudah nggak mengakui, kamu bayar utangnya. Loh, kapan saya punya utang? Weh, jangan gitu, kamu punya utang kok. Loh, saya nggak punya utang. Akhirnya berantem dulu. Dan tidak ada bukti. Sementara dia tidak mengakui utang itu. Satu, mengakui. Yang kedua, dia mampu. Tapi kalau dia miskin, nggak mampu, punya pendapatan, tapi itu nggak mampu untuk bayar utang, karena habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, maka berarti tidak mali. Yang ketiga, bukan welut. Saya tulisi bukan welut gitu ya. Gimana caranya? Bukan tipe ya. Bukan tipe orang yang suka menghindar. Ya. Seperti belut. Belut itu kan kalau dipegang lepas. Ya. Anggrek cekel ucul. Dia bukan tipe orang yang suka menghindar. Kalau dia tipe orang yang suka menghindar, misalnya siap diketagih, ngilang. Di WA nggak dibalas. Di SMS didiamin aja. Maka yang seperti ini ditelepon ganti nomor HP. Nah yang seperti ini berarti dia bukan termasuk orang yang malik. Kalau tiga ini terpenuhi, maka berapapun nominalnya dihitung zakat. Yang kedua, macet ya. Nah utang macet ini ketika salah satu ini tidak terpenuhi, terhitung sebagai utang ketika dia piutang macet, maka tidak dihitung zakat menurut pendapat yang lebih kuat. Dan baru dizakati setelah uang itu kembali. Nah, ketika sudah dibayar, apakah langsung dizakati ataukah nunggu 1 haul lagi? Ulama beda pendapat dan lebih hati-hati, silahkan langsung Anda bayarkan. Wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Tadi Ustadz bilang surga mengikuti suami. Bagaimana dengan istri yang sudah hijrah sedangkan suami belum hijrah? Kemudian, bagaimana kalau ada suami yang tidak suka kalau istri banyak bersedekah karena takut ada keperluan mendadak dan lebih baik ditabung saja Ustadz? Nah, yang pertama, bagaimana ketika suaminya lebih buruk dibandingkan istrinya? Bisa jadi surga istrinya lebih tinggi dibandingkan suaminya. Dan Allah Ta'ala akan mempertemukan mereka. Sehingga nanti ada orang yang dia merasa utang budi dengan orang lain. Maka seperti keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, tentang masalah syafaat. Mukmin bisa memberikan syafaat kepada mukmin yang lain. Sehingga antar orang yang beriman bisa memberikan syafaat. Kemudian beliau menjelaskan begini. Bukankah Allah itu mampu untuk menyelamatkan hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki? Kenapa harus pakai orang lain untuk menyelamatkan itu? Sehingga ya, ada sekian orang yang berada di neraka. Lalu Allah berkehendak untuk menyelamatkan sekian orang. Misalnya ada sekian miliar manusia di neraka, Allah ingin menyelamatkan sekian ratus juta misalnya. Dari sekian ratus juta yang ingin Allah selamatkan, bisa nggak Allah menyelamatkan sendirian? Bisa. Innahu maliku yaumiddin. Karena Allah Ta'ala adalah raja hari kiamat. Sehingga Allah mau selamatkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki, Allah mampu untuk melakukannya. Tapi kenapa ada syafaat?
Sehingga Allah serahkan hak itu kepada hambanya. Kamu mau selamatkan siapa? Maka dia menyelamatkan ini. Kemudian diizinkan oleh Allah, selamatlah orang itu dari neraka. Lalu kenapa ada syafaat seperti itu? Tujuannya adalah dalam rangka untuk takrimatun lisyafi, untuk memuliakan pemberi syafaat, sebab yang memberi syafaat. Sehingga orang yang ditunjuk oleh Allah untuk menyelamatkan saudaranya mukmin yang lain, maka yang diselamatkan akan merasa utang budi. Terima kasih sekali. Akan merasa utang budi. Sehingga orang itu merasa terima kasih sekali, merasa utang budi. Nah, kita berlomba untuk menjadi manusia yang berjasa bagi yang lain. Berjasa di akhirat. Tidak hanya di dunia. Dan itu dengan cara menjadi mukmin yang baik. Semoga nanti syafaat kita diterima oleh Allah sehingga bisa menyelamatkan mukmin yang lain. Karena antar sama mukmin saling menyelamatkan. Maka ada orang tua, ada anak. Bisa jadi surga anak lebih tinggi dibandingkan orang tuanya. Maka sang anak ini bisa menarik orang tuanya. Ada suami, ada istri. Bisa jadi surga istri lebih tinggi dibandingkan suami. Maka sang istri yang soleha ini bisa menarik suaminya. Dan mereka akan berbahagia semuanya ketika di surga. Sesuai dengan apa yang Allah berikan untuk mereka. Maka ketika istri seperti itu berarti dia berjasa bagi keluarganya. Dan Anda tidak perlu bersedih kok suami saya kayak gini. Mari sama-sama berlomba untuk menjalankan kebaikan. Kita tidak tahu siapa nanti yang akan lebih tinggi surganya, apakah suami ataukah istri. Karena nggak jaminan suami surganya lebih tinggi, padahal dia punya banyak kesempatan yang lebih untuk itu. Dia bisa Jumatan, istri nggak bisa Jumatan. Dia bisa berjihad, kalau ada momen jihad misalnya, istri nggak bisa seperti itu. Suami bisa melakukan amalan dengan hartanya, istri nggak bisa karena dia ibu rumah tangga, nggak punya pendapatan, atau faktor yang lainnya. Tapi sayang, kadang ada lelaki yang nggak bisa memanfaatkan kesempatan itu, malah yang pinter istrinya. Maka bisa jadi surga istri lebih tinggi. Di saat itulah dia berjasa bagi suaminya. Tayyib. Selanjutnya, jika ada suami yang nggak suka istrinya bersedekah, terus bagaimana solusinya? Kalau itu harta suami, Anda harus minta izin. Tapi kalau itu harta istri, silahkan Anda bersedekah tanpa minta izin. Pendapat yang kuat diperbolehkan. Dan suami tidak berhak untuk menahan hal itu, untuk menghalangi. Masalah kebutuhan mendadak dan seterusnya, tawakal ala Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan memberikan kelonggaran rizki sehingga orang yang beramal itu tidak akan mengurangi hartanya. Nabi SAW mengatakan, ma naqasat sadaqatun min malin. Bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Karena Allah Ta'ala berjanji, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang mengutangi Allah. Jadi lafadznya yuqridu. Man dzalladzi yuqridullaha. Man dzalladzi yuqridullah. Siapa yang mengutangi Allah? Apa yang dimaksud dengan ngutangi Allah? Kenapa kok pakai lafadz yuqridu? Akad qirad atau akad al-qardu, akad qardun itu adalah memberi untuk menerima pengembalian. Untuk menerima
kembali. Akad qard itu adalah memberi dan nanti dia akan menerima pengembalian. Dan Allah katakan dengan akad qard, karena apa yang kita beri nanti pasti akan dikembalikan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan wa yudha'ifahu, dan Allah akan kasih tambahan. Makanya Allah gunakan kata qardun. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.